Ya, hari ini kita akan kuliah psikologi komunitas sesi 9. Hari ini kita akan membahas satu topik analisis akar masalah, teman-teman. Jadi tujuan hari ini adalah kalian mampu menjelaskan konsep, gitu ya. Kalian tahu konsepnya tentang analisis akar masalah, dan kemudian kalian melakukan analisis akar masalah, gitu ya. Dan topik bahasan kita, pertama kita akan membahas terkait dengan analisis sosial dulu. Setelah kita membahas analisis sosial, kemudian baru kita ngomongin tentang analisis akar masalah atau root cause analysis, RCA, gitu ya. Nah, harapannya setelah kalian mampu sudah mengikuti sesi ini, teman-teman bisa menerapkan RCA ini di proyek kalian, gitu ya. Tapi sebelumnya saya pengen konfirmasi dulu, teman-teman. Di sini apakah kalian sudah menemukan komunitas atau belum? Monggo. Saya pengen cek satu persatu dulu nih. Silakan. Ada berapa kelompok kah? Oh ya, ada di grup ya. Coba ya, tak cek. Psikologi komunitas. Oke. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompoknya Faustinus Felix, Alfred. Kalian komunitasnya di mana? Kalau dari kelompok 1 itu kami komunitasnya menggunakan komunitas gamer gitu sih Pak. Jadi nanti dari Audrey sendiri punya komunitas gamer itu, yaitu komunitas game PUBG gitu Pak. Jadi kami nanti menggunakan komunitas game PUBG itu yang diikuti oleh Audrey sendiri. Oh, oke. Jadi dari Audrey sudah ada ini ya, apa namanya? Komunitas, kemudian berarti ini komunitas real ya? Iya Pak, yang diikuti oleh Audrey Pak. Oke. Note di situ. Baik, thank you Alfred. Kelompok 2. Terima kasih Pak. Kelompok 2, kelompoknya Diva ini. Kalian pakai apa? Pak, saya dari kelompoknya Diva. Kalau dari kami masih belum fix sih, cuman udah ada rencananya pakai komunitas sepeda. Sepeda. Komunitas sepeda Surabaya. Iya salah satunya. Tapi masih belum fix, Pak. Masih nyari, masih mau konfirmasi lagi nanti. Oke. Berarti gambarannya kalian ada di kelompok komunitas sepeda, tapi belum fix ya. Cuma nggak apa-apa, teman-teman. Apa namanya? Kalau misalnya nggak nemuin komunitas yang real kayak gitu ya, kalian bisa pakai komunitas yang ada di internet. Seperti itu. Oke, thank you, Jem. Kelompok 3. Kelompok 3, Nilu Septiani, Artika Silvi. Gimana? Kalian komunitas apa? Ya, iya ada komunitas di tempatnya Nilu, Pak, di Pura. Apa? Komunitas apa itu? Komunitas seperti apa ya? Keagamaan gitu loh, Pak. Oh, oke. Saya kurang tahu ya, gitu. Berarti udah ada ya. Oke, lanjut kelompok 5, Grace. Kelompok Grace. Ya, saya perwakilannya, Pak. Apa? Antara belum sih, Pak. Cuman antara BIA, KR, sama BEM. Tapi kita masih belum memutuskan jadinya yang pakai BIA atau jadi pakai BEM, Pak. BEM? Iya, Pak. Kalau BEM itu bukan komunitas loh. Itu gitu. organisasi loh. Oh. Hati-hati ya, makanya kemarin saya membedakan antara komunitas dan organisasi. Coba tapi nanti kita akan ulang lagi ya. Berarti kan ada kebutuhan teman-teman masih bingung nih antara komunitas atau organisasi kayak gitu ya. BIAT juga itu sebenarnya organisasi loh. Kayak gitu. Oke ya, tapi nggak apa-apa. Mumpung masih di awal-awal, nanti coba kita bahas lagi tuh. Gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, thank you, Selin. Kelompok 6, Sinta, Klora. Kalian komunitas apa? Halo, kelompok 6.
Kelompok 6 ini ada Sinta, Clora, Silvina, sama Virginia. Sudah adakah di sini? Belum? Ya wes, oke, kita skip dulu ya. Lalu ke kelompok 7. Kelompok 7 Berliana, Angelina, Patricia, Yolina, sama Michelle. Komunitas apa? Kak, rencananya kalau nggak komunitas platform psikologi manusia biasa, atau enggak komunitasnya teman sih Pak, tentang Moge gitu. Oke. Komunitas Moge atau komunitas ini ya, manusia biasa itu ya? Iya Pak. Itu komunitas yang Yolina ikuti memang ya? Iya. Oke, thank you Yol. Note di Iya, situ. Pak. Kelompok 8, Vino. Kelompoknya Vino pakai komunitas apa nih? Rencananya mau pakai kelompok komunitas penggemar Blackpink, Pak. Komunitas penggemar Blackpink. Iya, Pak. Oke, Diva mau pindah ini kayaknya ya. Ekspresinya Diva. Kamu suka Blackpink juga, Diva? Ya, nggak terlalu sih, Pak. Tapi lagu-lagunya kan enak. Oh, oke. Ya, memang. Saya lebih suka Black Panther daripada Blackpink. Udah ya? Oke. Tapi di mana ini komunitasnya? Apa namanya, Elvina? Maksudnya, Pak? Surabaya atau apa? Kayaknya Surabaya sih, Pak. Oh, oke. Berarti belum clear ini? Belum, Pak. Rencana. Rencananya pakai grup Blackpink. Oke. Ya. Terus kalian ARMY? Saya ARMY, Andre Bling, Pak. Oh, Andre Bling. Kalau Vino, Bling Bling. Oke, kelompok 9. Gita, Brigita, Abigail, Joshua. Kalian komunitas apa? Oh, itu Pak, Orang Muda Katolik, Pak, OMK. OMK, oke. Iya. Komunitas OMK. Kalian OMK-nya atau komunitas OMK-nya? Kalian OMK-nya atau komunitas OMK-nya? OMK-nya. Bisa ya, Pak? OMK-nya, kalau misalnya OMK-nya itu hati-hati dengan organisasinya. Karena kan OMK aja kan namanya kan organisasi Muda Katolik toh, atau orang Muda Katolik kan. Iya, Pak. Tapi OMK itu punya komunitas juga. Komunitas OMK Surabaya. Kayak gitu. Atau tadi kayak Marcelin itu komunitas pihak apa. Nah, itu ada tuh. Jadi dari berbagai OMK-nya itu digabung jadi satu. Nah, kalian pilih yang mana seperti itu ya. Tapi kalau OMK-nya di satu paroki tertentu itu ada kecenderungan untuk itu organisasi gitu. Cuma worst case-nya teman-teman, ini supaya nggak menyulitkan kalian juga, worst case-nya kalau sampai teman-teman nggak bisa menemukan komunitas dan kalian tidak menemukan komunitas secara real juga, ya udah nggak apa-apa wes. Kita coba pakai ini yang disebut organisasi, tapi jangan organisasi yang terlalu formal. Karena akan ada perbedaan signifikan antara organisasi dengan komunitas. Kalau organisasi itu kan tunggu, nanti kita bahas terakhir itu ya, supaya sistematis ya. Ada perbedaan signifikan antara organisasi dan komunitas. Oke, kelompok 10. Priscilla dan Triple Maria sama Aurelia. Ini kalian dari kelas manapun satu kelompok bareng terus ya. Sak kompas bareng terus. Iya, Pak. Kalau misalnya mau pakai yang Pak, yang kayak frater gitu gimana, Pak? Bisa nggak, Pak? Maksudnya pakai frater? Kan mereka kan sebelum jadi Romo kan frater dulu kan, Pak. Terus ya, mungkin kan kayak ya komunitasnya gitu, Pak. Nggak masalah. Nggak masalah. Kalian mau pakai komunitas frater gitu, komunitas seminari, anak-anak seminari. Nah, iya itu Pak maksudnya, Pak. Ya, komunitas seminari, betul. Kita. Ya, enggak apa-apa. Kenapa nggak suster? Kenapa kalian milih frater?
Soalnya kebetulan ada temen yang frater, Pak. Oh, oke. Kenapa Anastasia? Kenapa Anas? Ketawa kamu, Anas. Jangan berpikiran buruk ya. Oke, kelompok frater. Oke, kelompok 11. Nah, ini kelompoknya Anas. Kalian pakai apa? Sama kelompoknya Bita. Rencana ini sih Pak belum nentuin, cuman udah ada beberapa komunitas yang mau dituju Pak. Apa? Komunitas Moge Surabaya, komunitas yang kalau yang kecil ada Zumba Edu City di apartemen, lalu ada komunitas mahasiswa Papua. Komunitas mahasiswa Papua, oke. Kok saya lebih prefer kalian ke komunitas mahasiswa Papua ya? Oh, oke, siap. Dan saya melarang kalian menggunakan komunitas Zumba di apartemen. Itu enggak boleh. Iya. Kenapa? Okay. Clear ya alasannya ya. Biar kalian bilang nanti, enggak Pak, kita nggak ambil data secara offline Pak. Ya, tapi kan kalian satu apartemen. Logikanya kan kalian bisa saja ketemuan pas Zumba bareng. Tapi konteksnya kalian kuliah kayak gitu. Nah, ketika kalian dalam konteks itu, berarti kan menjadi tanggung jawabnya Pak Kendi dan Bu Desi juga. Jadi itu dilarang ya. Itu ya. Siap Pak. Okay. Tapi sekarang juga Zumbanya online Kak. Tapi nggak jadi ngambil itu. Zumba sekarang online. Tadi saya lihat ada yang menawarkan les Zumba itu 10.000 per entry gitu ya. Siapa tahu kalian mau ikut boleh. Saya juga sesekali iseng-iseng Zumba itu biasanya pakai lagu Gemo Famire, Poco, tapi yang edisi remix gitu ya. Tuh daerahnya Anas tuh paling pinter ngeremix terusnya. Oke, kelompok 12, Cheslin, Leander. Ya Pak. Untuk kelompok kami dari diskusi itu lebih condong untuk memakai kelompok CG, Connect Group kayak di gereja gitu. Oke, itu bisa itu. Ini ya, Connect Group ya. Ya. Kamu CG di mana emang? Bukan saya Pak, tapi di salah satu anggota kelompok saya. Oh, oke. Ada ya anggota CG ya? Ya. Oke. Baik, teman-teman. Nah, ini kita sebelum masuk ke materi, jadi saya... Maaf, Pak. Iya, apa? Kelompok saya belum, Pak. Loh, cuma 12 kelompok? Saya kelompok 4 belum disebut tadi, Pak. Ada Ivana. Iya. Sorry. Ya ampun. Ivana ojo marah ya Ivana ya. Sorry ya. Kelompok 4. Oke. Kalau dari kami ini sih, Pak. Udah nentuin itu ke komunitas vape boleh nggak ya, Pak? Apa? Vape. Oh, vape. Vape. Iya. Ya enggak apa-apa. Iya. Komunitas vape. Kalian siapa yang nge-vape? Enggak, Pak. Ini koko saya kan koko saya. Oh, koko saya kan masuk komunitas itu, terus kami milihnya itu. Gak apa-apa. Tak pikir Ivana nge-vape gitu ya, Sabtu malam gitu, buset. Apa lo kayak gitu. Gila. Ternyata dia alim di kelas, ternyata di luar kepala geng ini ya ternyata. Enggak kok, Pak. Aku bayangin loh ya, aku tak bayangin gitu ya, Ivana nongkrong di kafe gitu kan, nge-vape gitu, terus dia bikin buletan-buletan, bisa mungkin segitiga, suangar, Be. Mantap. Kelompok 6, ayo kelompok 6 belum nih, kelompoknya Sinta, Pie. Kalian komunitas apa? Ada kan ya orangnya ya? Sinta, Clora, Silvina, sama Virginia. Ada nggak? Coba bantu lihat, teman-teman. Adakah? Tidak ada? Sinta nggak ada. Clora nggak ada. Silvina nggak ada. Virginia juga nggak ada. Oh, oke. Belum masuk di Zoom ya. Oke, ya wes, nggak apa-apa. Hopefully sudah mulai ada karena ini kan hari ini kalian sudah mulai bikin ini ya, penugasannya. Baik, teman-teman. Jadi kuncinya gini, entah komunitas, organisasi, perusahaan, badan atau apapun, kata kuncinya satu, adalah sekumpulan orang. Itu. Oke.
mau dia organisasi, mau dia komunitas, mau dia perusahaan, mau dia badan, mau dia apapun itu, ketika orang berkumpul, 2 orang gitu ya berkumpul dan mereka melakukan aktivitas bersama-sama, itu bisa dinamakan sebagai itu tadi, komunitas, organisasi, dan sebagainya. Tapi apa yang membedakan dari kesemuanya itu lebih cenderung pada gini, komunitas itu biasanya didasarkan pada keinginan yang sama, minat yang sama, kesukaan yang sama, atau kondisi geografis yang terpaksa untuk menjadi satu kayak gitu. Itu terbentuk komunitas. Tetapi kalau sudah dinamakan dengan organisasi, ketika beberapa orang berkumpul jadi satu, mereka punya tujuan yang sama dan mereka punya rules tertentu di situ. Mereka punya struktur tertentu di situ. Punya visi misi yang clear kayak gitu. Itu yang membedakan antara organisasi dengan komunitas. Kalau perusahaan ya lebih jelas lagi ya. Saya nggak akan bahas tentang perusahaan. Gitu. Jadi kalau misalnya ambil contoh tadi kelompoknya si Selin, mereka kan pengen ngambil BIAK atau BEM, gitu kan ya. Nah, memang itu secara definisi berkumpulnya beberapa orang, ya kan? Di BIAK itu ada kakak-kakak pembinanya, mereka berkumpul jadi satu. Di BEM juga ada beberapa orang berinteraksi secara langsung. Secara tujuan, sama-sama punya tujuan, ya kan? Ya, BIAK mungkin untuk sebagai pelayanan kepada anak-anak kecil. Sedangkan kalau BEM sebagai wadah untuk mengekspresikan peminatan dari mahasiswa. Let's say kayak gitu, sederhananya. Tapi itu belum bisa kita sebut sebagai komunitas atau terlalu sederhana. Sebenarnya terlalu sederhana ketika kita sebut komunitas, karena baik di BEM maupun BIAK itu punya struktur organisasi. Ya kan? Ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, dan sebagainya. Dan itu punya jabatan yang formal dan terformalisasikan. Apa artinya terformalisasikan? Ada minimal ada suratnya. Kalian kalau misalnya join anggota BEM, kalian itu tuh diresmikan kan? Iya toh? Kalau di BIAK gitu, Kak Celin misalnya di BIAK itu kan kalian juga bukan formalin ya, diformalisasikan. Diformalin beda teman-teman ya, diformalisasikan. Sedangkan kalau komunitas itu enggak. Loh Pak, di komunitas ada struktur juga Pak, ada ketuanya, kemudian ada wakilnya, ada sekretarisnya. Iya, tetapi struktur tersebut bukan struktur yang formal. Kayak gitu. Oh, karena Andre duluan ikut komunitas pemusik misalnya, let's say gitu ya, atau komunitas pecinta Hario kayak gitu ya. Langsung itu saja aku lihat wajahnya tegang banget gitu ya. Karena Andre yang duluan yang menginisiasi itu, makanya Andre diangkat sebagai ketua. Kayak gitu. Kemudian somehow misalnya Albert join di komunitasnya Andre. Lah ternyata Albert nggak suka. Albert nggak suka kayak gitu. Ya WSDM itu nggak masalah. Dia keluar tanpa pemberitahuan juga tidak masalah secara secara aturan, tapi secara etika kan ya udah nggak enak ya, tiba-tiba kalian keluar. Tapi kan ketika kalian join di BEM, terus kalian tiba-tiba keluar dari BEM itu, otomatis apa yang terjadi? Kalian kan ada melakukan pelanggaran di situ toh. Ya, nah itu yang membedakan antar komunitas dengan organisasi. Gitu. Clear ya? Simpelnya, komunitas itu tidak lebih formal daripada organisasi. Gitu toh, Ay. Oke? Nah, worst case-nya adalah ketika kalian mencari dalam 1 minggu ini kalian tidak menemukan entah komunitas real atau komunitas di internet. Terus Pak, kita benar-benar nggak nemu kayak gitu. Kita benar-benar nggak bisa kayak gitu. Ya wes, kalian pakai organisasi aja, tapi jangan pakai organisasi yang sangat-sangat amat formal kayak gitu kayak BEM. Itu kan sangat formal ya. Tapi kalau kalian pakai BIAK, OMK, atau komunitas di gereja, komunitas di masjid kayak itu tuh boleh, nggak masalah. Gitu. Tapi yang penting dasarnya kalian perlu tahu dulu nih. Ada perbedaan signifikan antara komunitas dan organisasi. Clear? Kalau ibu-ibu arisan, ya bisa aja. Benar. Ibu-ibu arisan itu bisa saja mereka membentuk komunitas arisan kayak gitu. Kalian pernah tahu di Jakarta itu udah sering banget komunitas ibu-ibu arisan itu. Bahkan kalau misalnya kalian sempat lihat yang kemarin itu, yang sempat heboh di media sosial tentang ibu-ibu arisan di Jaksel itu, tahu nggak? Nggak tahu.
Masya ampun. Pondok itu nggak sih, Pak? Apa? Yang tumbal itu bukan? Yang odok itu. Itu mereka komunitas, Pak. Salah, itu biasa disebut sebagai undercover-nya Jakarta. Underground-nya Jakarta. Tapi jangan, kita nggak akan bahas di sini, karena di sini aku mau upload di YouTube, ini dia. Kecuali kalau kita nggak upload di YouTube, nggak masalah. Moro-moro tak upload di YouTube, terus aku yang jadi tumbal. Ya apa, Rek? Itu benar. Ya itu komunitas. Apa, Andre? Pak, saya mau memastikan kembali. Kalau tadi kan perbedaannya antara komunitas dengan organisasi. Oke. Tapi apa yang membedakan komunitas dengan kelompok? Apanya? Komunitas dengan kelompok. Iya. Loh, semua orang yang berkumpul jadi satu itu namanya kelompok atau grup. Kayak gitu. Tapi ketika mereka sudah berinteraksi lebih dalam, ketika mereka sudah ada tujuan bersama, sudah ada daily activity-nya, sudah ada communication yang lebih intens, itu bisa disebut sebagai komunitas. Tetapi ketika dia cuma sekedar, kita melakukan tugas bareng, kita ada project ini, kita ngerjain bareng, itu memang ada interaksi dua atau lebih orang. Tapi itu it's just a kelompok, it's just a group, kayak gitu. Berarti semisal nih Pak, ada kayak geng atau kelompok yang misalnya dia daily-nya untuk misalnya belajar bareng, tapi kadang gibah bareng juga, itu berarti termasuk komunitas? Bisa aja komunitas belajar, tapi ketika itu sudah terspesifikkan, sudah daily ya, sudah rutin ya, kayak gitu. Kalau cuma misalnya kalian belajar, kelompok belajar UAS psikologi belajar kayak gitu, kayak kemarin kalian kan membentuk komunitas belajar psikologi belajar tuh di line kalian kan. Itu kan cuma temporer, itu belum bisa kita sebut sebagai community. Itu cuma kelompok aja. Berarti kalau ada kegiatan temporernya, baru itu disebut komunitas? Nah. Kalau temporer, malah bukan komunitas. Tapi kalau sudah temporer kan itu sementara. Oh iya. Temporer kan sementara. Kalau daily berarti ya, ada kegiatan rutin. Schedule activity, nah itu sudah mulai dinamakan komunitas. Contoh paling gampang kayak gini. Kayak dulu kami waktu saya kuliah, tahun 2010-an gitu. Kita ada yang namanya awalnya itu namanya komunitas English Club kayak gitu. Lah ternyata kita itu cuma bertemu itu 1 minggu. Habis itu hilang kayak gitu. Dua kali kita beraktivitas, kita ketemu dengan teman-teman, terus ada dosen pendampingnya juga. Awalnya tujuannya mau ke komunitas English Club kayak gitu kan. Tapi karena itu tidak terjadi secara rutin, makanya itu cuma bisa disebut kelompok. Itu tahun 2010. Tetapi ketika di tahun 2000, waktu itu saya udah mau lulus, 2012 something, kalau nggak salah, 2012 atau 2011, akhirnya ada satu dosen yang dia itu membuat English Club ini tuh menjadi lebih serius. Akhirnya kita buat ada kayak program kerja sederhana. Bukan program kerja bahkan, agenda aja, agenda ketemuan. Minggu ini kita ketemuan bahas apa, minggu ini kita akan bahas apa, minggu depan kita akan ngapain. Nah, dari situ baru kita sebut sebagai community. As long as apa yang kita agendakan itu direalisasikan. Kayak gitu. Lah, Pak, kita sudah agendakan 12 pertemuan, ternyata cuma 3 aja, Pak. Kayak gitu. Yang terrealisasi, apakah itu sudah bisa disebut komunitas? Bisa-bisa aja disebut komunitas karena sudah ada daily, tetapi bukan komunitas yang settle. Bukan komunitas yang sustain. Komunitas yang sustain ya harus ada komitmen di situ. Agar supaya kamu tetap in charge di dalamnya. Makanya tadi yang siapa bilang, Michael kalau nggak salah, CG itu bisa. Itu community juga. Kenapa kok community? Karena kalian punya komitmen di situ. Untuk join, itu kan bukan sekedar ibadah-ibadah aja. Ya, kalau kalian CG tahu ya teman-teman ya. CG itu kayak kita ya, apa ya namanya ya kalau di Katolik ya? Apa ya? Saya jarang. Kayak BPK gitu ya, Pak. Iya, BPK. Iya, yang Katolik karismatik itu kan, Kak. Ya, Pak. Kelompok-kelompok karismatik kan nanti di organisasi besarnya terus dipecah-pecah menjadi sel. Kita sebutnya sel juga. Itu sebenarnya sudah membentuk community. Kayak gitu. Itu yang membedakan antara kelompok dengan komunitas. Clear ya? Baik, terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu?
Jadi udah ada gambaran clear untuk komunitas. Baik. Hari ini kita akan membahas RCA, teman-teman. Tapi sebelumnya, saya akan membahas dulu tentang analisis sosial. Jadi kita itu tinggal di sini, teman-teman. Kita tinggal di satu lingkungan yang di dalamnya itu terdiri dari beberapa lapisan. Nah, kita ada di sini, di tengah sini. Oke? Nah, pihak-pihak atau bagian-bagian yang terintegrasi dengan kita secara dekat atau kita berinteraksi secara langsung, kayak gitu ya, itu disebut sebagai apa? Lingkungan yang kita berinteraksi secara langsung. Itu disebut sebagai yang mana? Ini saya cuma review aja materi yang sudah diajarkan. Mikrosistem. Kita di mikrosistem. Nah, mikrosistem ini adalah lingkungan yang secara langsung itu akan berinteraksi dengan kita. Contoh ya, paling gampang family, gitu kan ya. Family itu adalah mikrosistemnya kita. Atau sekolah kayak gini. Saya sebagai sekolah dalam hal ini. Nah, saya langsung berinteraksi dengan kalian. Itu adalah mikrosistem. Nah, kalian dengan sesama teman-teman kalian itu mikrosistem juga. Gitu ya. Kemudian di luar itu gitu ya, yang lebih luas lagi itu disebut sebagai mesosistem. Itu sebagai mesosistem di sini. Nah, bisa aja family ini menjadi mesosistem. Kalau family yang seperti apa? Bagaimana? Sepupu atau tante. Sepupu atau tante. Terus, kenapa? Ikatan keluarga besar. Albert dulu, kenapa kok itu bisa disebut mesosistem? Soalnya nggak yang ketemu tiap waktu atau terus-terusan kayak gitu. Betul, karena tidak berinteraksi secara langsung, gitu kan ya. Apa Andre? Andre tadi bilang apa? Keluarga besar, Pak. Keluarga besar, betul. Iya. Ya, Diva sama Elvina juga bilang saudara jauh, gitu kan? Yang ketemunya misalnya pada saat Natalan atau pada saat Idul Fitri aja, gitu kan ya. Terus pada saat kalian ketemu Natalan, wih ini ya seneng banget ketemu. Habis itu kontekan beberapa hari, habis itu lepas lagi, ya kan? Ada nggak kayak gitu, ya kan? Apalagi kalau misalnya sudah ada melihat saudaranya, wih kamu kok tambah cakep ya, tambah cantik ya. Terus habis itu chattingan tiap hari gitu ya. Habis itu sudah sadar kembali, udah mulai lagi. Seperti biasa ketemu lagi. Nah, itu mesosistem. Kayak gitu ya. Nah, sekolah bisa nggak jadi mesosistem? Coba di logika. Sekolah. Atau pendidikan lah. Sekarang kita jadi apa? Sekarang kita jadi apa sekarang? Kita lingkungan apa? Saya dan kamu. Saat ini. Meso atau mikro? Mikro. Kita masih mikro. Tapi sekarang, dengan SD kalian, masih kontak? Jarang mungkin ya. Nah, bisa aja. Someday ketika kalian lulus, kayak gitu, kita akan menjadi, nggak mikro lagi, kita akan menjadi mesosistem pada akhirnya. Gitu ya, clear untuk itu. Oke, lanjut. Lalu ada yang lebih luas lagi, yaitu ekosistem lagi. Eksosistem namanya. Itu tetangganya kita. Mass media, lokal politik, industri. Pak, neighbors. Neighbors itu kan kita kan akan sering berinteraksi dengan mereka, Pak. Kenapa kok itu disebut sebagai bukan sebagai mikro malahan, karena kan berinteraksi. Memang neighbors itu memang kita bisa saja secara physically kita berinteraksi dengan mereka, tetapi bisa saja dalam Grothendiener ini dampak neighbors ini ke kita itu tidak terlalu berdampak. Oke lah, sekarang tak tanya ke kalian, seberapa sih kalian tuh kenal tetangga kanan kiri kalian? Kenal banget, Pak. Yo, enak sih kenal banget gitu ya. Itu malah lebih enak kalau kenal banget. Tapi mostly dari kalian kenal banget nggak? Apalagi yang tinggal di apartemen tuh. Padahal sebelahan gitu kan, nggak kenal.
Nah, itu maksudnya. Clear ya? Meskipun kita berada dalam jarak fisik yang dekat, bukan berarti hati kita akan dekat. Kayak gitu. Oke? Nggak usah baper. Gitu. Tapi ini faktanya. Meskipun Anas di situ lagi kuliah atau Bita lagi kuliah itu, mungkin saja dia nggak kenal dengan kanan kiri ruangannya, apartemen sebelahnya. Kayak gitu. Padahal mereka tuh ada lebih dari 1.000 orang tuh di apartemen. Gitu. Kalian masih tinggal di apartemen, tak, Anas? Sudah enggak? Udah pindah? Anas kos, Pak. Bita masih sama Ica sama Visi. Ah, I see. Itu anak-anak kos, terus kalian nggak kenal dengan teman-teman kalian, tuh keterlaluan banget loh. Kalian makan, tidur, mandi bareng-bareng, kayak gitu, terus kalian nggak saling kenal, wah, bahaya. Nah, ketika teman-teman itu saling kenal, saling dekat, itu disebut sebagai sistem apa? Meskipun kalian mikro. Itu mikro, itu yang dinamakan peer. Paham bedanya? Clear ya? Nah, Pak, kenapa kok mass media? Ya iya, mass media itu memang berpengaruh ke kita, tetapi kan secara tidak langsung. Local politics, kayak sekarang PPKM. PPKM itu kita nggak tahu siapa pembuat ininya, siapa pembuat apa namanya, pembuat undang-undangnya, pembuat peraturannya, tetapi kita terdampak. Ya kan, kehidupan kita terdampak. Nah, tapi itu tidak secara langsung. Jadi makanya disebut sebagai exosystems. Nah, sedangkan kalau makrosistem itu ada lebih luas lagi, attitude dan ideologi dari culture. Nah, Bronfenbrenner ini melihat sebagai culture dari suatu nation, dari suatu negara atau dari suatu daerah. Kenapa kok kita saat ini menjadi orang Indonesia yang mungkin saja tolerir dan sebagainya dan sebagainya? Itu karena ada pengaruh budayanya kita. Ada pengaruh dari ideologinya bangsa kita. Itulah sebabnya yang menjadikan kita seperti ini. Itu yang lebih luas lagi namanya, yaitu macrosystems. Nah, ketika kita ngomongin tentang ini sistem ini, kita akan masuk ke yang namanya komunitas. Komunitas itu adalah bentuk interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Ketika individu itu punya tujuan dan ketika individu itu akan melakukan aktivitas bersama-sama. Nah, jadi ini pengertiannya lagi, saya jelaskan, individu atau sekelompok orang, atau masyarakat, atau komunitas itu sendiri, itu nggak bisa dipahami, teman-teman. Kita nggak bisa paham meskipun kita sudah sangat dekat dengan keluarga kita akan sulit memahaminya. Kalau misalnya kita ngomongin dalam konteks psikologi sosial, kayak gitu. Karena apa? Karena yang namanya individu, itu tidak terlepas dengan keunikan, keberagaman, berbagai macam perbedaan, berbagai macam segala sesuatu yang berbeda lah, intinya kayak gitu. Itulah disebabnya ketika kalian awal-awal di sebelum UTS, kalian tuh sudah mempelajari tentang keberagaman individu. Nah, kita nggak bisa memahami ini. Susah. Karena orang itu sulit dipahami. Kayak gitu. Tetapi, apa yang kita bisa melakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Kita coba pahami konteks hidupnya. Kita coba pahami apa yang dia lakukan. Kita pahami bagaimana pola pikirnya. Simpelnya adalah, meskipun seseorang itu sulit untuk dipahami, meskipun suatu community itu sulit kita mengerti, tapi kita harus bisa melihat, kita harus mencoba untuk memahami mereka. Loh Pak, kok bisa Pak kayak gitu? Itulah gunanya kita belajar psikologi. Kita mencoba untuk memahami apanya? Ada dua hal. Perilaku dan apa? Lupa, PU. Ayo, perilaku dan ketika kita sulit memahami seseorang, kita akan memahami dua hal ini. Itulah tugas utama dari seorang psikolog. Apa kedua hal ini? Proses mental. Perilaku dan proses mental. Itu yang bisa kita lihat. Sekarang tak tanya ke kalian. Kalian pernah nggak lihat di internet, baca kayak gitu, komunitas penyembah domba? Ono nggak? Atau ya barusan kemarin itu, ini semoga nggak kena sensor ya. Komunitas apa tuh sing di Bandung itu sing diketangkep itu goblok itu.
apa namanya? Yang Rangga itu loh. Sunda Empire. Nah, itu. Bisa nggak kalian pahami cara pikirnya? Ayo, tak tanya ke kalian. Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nah, susah kita pahami komunitasnya mereka. Tetapi kita bisa memahami apanya? Perilakunya. Kita bisa mengidentifikasi apa? Proses mentalnya. Kenapa kok mereka seperti itu? Bahkan kalau kalian baca berita, sekarang tuh ada mulai muncul komunitas penolak vaksin lah, komunitas anti corona lah. Nah, kita nggak bisa memahami kenapa kok kalian itu membuat seperti itu gitu. Tetapi kita bisa memahami perilakunya mereka. Kita bisa pahami proses mentalnya. Contoh, oh kenapa kok muncul mulai ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab terus mereka bilang, oh kita adalah komunitas anti vaksin kayak gitu kan. Nah, kita bisa pahami dari sudut pandang psikologi. Oh, mungkin karena kalian takut, ada perasaan takut, makanya bentuk perilaku yang kalian munculkan adalah penolakan. Nah, kita kan kalau takut kan ada beberapa pilihan reaksi. Kalau kita takut, coba deh, kalau kalian takut, coba kalian bayangkan sekarang ketakutan yang paling besar dalam hidup kalian. Atau misalnya satu hewan yang kalian paling takutkan sekarang ini. Gitu kan, di pikiran kalian. Reaksi kalian apa? Reaksi kalian bisa lari, ya kan? Bisa diam, bisa malah lebih berani. Ya kan? Contohnya kalau misalnya kalian takut ular, kayak gitu. Amit ya. Ya saya fobia ular, jujur aja. Saya ngomong kayak gini itu ada perasaan cemas juga gitu ya, karena sudah sampai tahap akut gitu. Bayangin aja udah wedi. Kayak ngono. Pak Kendi biar jahat-jahat kayak gini, Pak Kendi takut ular juga ya. Tetap ada yang takutkan. Ketika saya melihat sesuatu yang panjang itu, otomatis yang saya bisa lakukan adalah saya akan lari, saya akan diam di tempat, saya akan menghadapi. Itu bentuk perilaku kita. Nah, sama kayak orang-orang tadi. Kenapa mereka bisa bikin komunitas kayak gitu? Mungkin saja karena mereka takut, karena saking takutnya mereka itu memilih untuk melawan malahan. Gak benar ini vaksinnya. Nah, kita nggak bisa pahami mereka satu persatu, tapi kita bisa pahami pola pikirnya seperti apa. Bisa identifikasi. Itu maksud pernyataan ini, teman-teman. Kita nggak bisa memahami dengan melepaskan konteks hidupnya, tapi kita harus pahami konteks hidupnya mereka. Nah, itulah tugas utama dari psikologi sosial, teman-teman. Bagaimana kita bisa memahami suatu komunitas tersebut. Nah, memahami konteks hidup dalam suatu komunitas adalah sebuah keharusan. Itu adalah proyeknya kita, teman-teman. Kita akan mencoba untuk memahami konteks kehidupan di dalam suatu komunitas tersebut. Memang jujur aja, kalau misalnya online kayak gini, kita nggak akan terlalu tune in dengan mereka. Karena kan via online, jadi kita nggak bisa masuk lebih dalam ke kehidupannya mereka. Itu sangat bisa dipahami, karena online begini. Tapi paling tidak, kita mencoba untuk memotret lebih dari jauh. Kita coba memahami konteks hidup komunitas tersebut dari jauh. Gitu. Artiannya kayak gini, kita kan bisa memfoto singa, komunitas singa, tanpa kita harus berada di dekat dengan singa tersebut. Ya kan? Paham ya? Nah, itu yang akan kita lakukan, teman-teman. Nah, untuk supaya kita bisa memahami konteks hidup ini, caranya adalah dengan melakukan analisis sosial. Apa itu analisis sosial? Analisis sosial adalah suatu upaya. Oke, kata kuncinya adalah upaya. Jadi, apakah analisis sosial satu-satunya cara, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan untuk paham konteks hidup suatu komunitas? Jawabannya adalah enggak. Wong kalian pahami pacar kalian aja itu perlu bertahun-tahun, itu pun kalau nggak putus. Karena saking nggak memahaminya kan akhirnya wes aku nggak paham dengan kamu, aku nggak paham dengan sikapmu, wes kita putus aja. Apalagi kalian mau memahami suatu komunitas yang lebih kompleks. Nah, ini suatu upaya. Untuk supaya apa? Kita dapat gambaran yang lebih lengkap. Dapat big picture-nya. Tentang apa? Tentang situasi yang ada di dalam komunitas tersebut. Tentang hubungan yang terbangun, hubungan struktural, tentang hubungan kultural, bagaimana budaya itu berpengaruh. Contoh kayak gini nih, misalnya kalian mau komunitas moge, motor gede kayak gitu. Nah, di moge itu kan dari berbagai
latar belakang suku dan budaya. Nah, di situ kan meskipun mereka terikat dalam suatu minat yang sama-sama suka moge, tapi mereka itu di dalamnya juga berisi orang-orang yang berasal dari budaya-budaya yang berbeda. Nah, itu kita akan coba pahami bagaimana si orang Manado ini dengan si orang Jawa ini bisa saling berhubungan karena ada minat yang sama, yaitu minat di moge. Nah, itu kita harus tentukan pakai analisis sosial. Lalu hubungan historis, teman-teman. Hubungan kultural dan historis itu kurang lebih hampir sama. Nah, ini yang saya mau tanya nih ke teman-teman yang dari timur. Siapa yang dari NTT, dari timur? Siapa di sini? Adakah? Saya, Pak. Angelina, oke. Kamu lebih nyaman seperti apa? Kamu berteman dengan, misalnya yang tak contohkan ya, dengan Celin, atau kamu berteman dengan Rakatmu? Lebih nyaman dengan Rakat. Kenapa? Mungkin karena dari daerah yang sama, terus punya budaya yang sama, jadi lebih tidak kesulitan untuk interaksi. Oke, nah itu hubungan kultural. Lah tiba-tiba, kan kalian, let's say ya, siapa panggilannya? Lina ya? Angel, Pak. Angel, oke. Angel tiba-tiba lebih nyaman dengan Rakatnya. Kalian tahu Rakat ya? Rakat itu adalah kumpulan dari teman, apa? Kamu mungkin bisa menjelaskan secara spesifik apa itu Rakat. Jadi takutnya saya salah menjelaskan. Silakan, Angel. Rakat itu, kalau setahu saya, kayak mahasiswa yang dari timur gitu. Teman-teman yang berkumpul jadi satu itu yang berasal dari Indonesia Timur gitu kan ya, Angel ya. Nah, ternyata Angel sama Selin itu menjadi satu kelompok, teman-teman. Satu kelompok tugas. Misalnya let's say psikologi komunitas. Kan otomatis kan mereka akan ngobrol-ngobrol nih. Kan nggak mungkin ya. Misalnya kalian dalam kelompok tugas terus kalian tuh cuma ngomongin pelajaran atau cuma nggak tahu sih. Di sini ada. Kalian dapat tugas gitu kan. Let's say kemarin psikologi belajar terus pas di kelompok itu kalian cuma ngomongin tentang pelajaran, nggak ngomongin yang lain. Ada kan, Mas? Let's say ada lah. Oh, enggak. Yolina tetap kuliah aja ya. Ada yang lain juga ya, Yolina ya. Tak pikir kalau sekelompok sama Yolina nanti bahasnya pelajaran terus. Enggak ya, tetap ada ngegosipin Vino, nggak apa-apa ya. Gitu kan? Nah, ternyata pada saat mereka ngobrol-ngobrol, Selin sama Angelina, ternyata leluhurnya mereka tuh sama gitu ya. Maksudnya kakek neneknya itu ternyata berasal dari sesuatu yang sama, entah daerah atau apa yang sama. Nah, akhirnya menumbuhkan perasaan cocok, perasaan yang senang, perasaan yang nyaman antara Angel dan Selin. Itulah yang disebut sebagai hubungan historis. Malahan kalau misalnya nanti ditanyakan kembali, Angel itu lebih pilih mana, Rakat atau Selin, karena ada keterikatan yang lebih dekat terkait hubungan historis ini, Angel akan lebih memilih Selin sekarang daripada Rakatnya. Contohnya kayak gitu. Paham ya? Nah, ini yang akan kita coba pahami, teman-teman. Sehingga memungkinkan bagi kita sebagai ilmuwan psikologi untuk menangkap dan memahami realitas yang dihadapi. Loh, Pak, ngapain sih, Pak? Kita kok perlu melakukan analisis sosial untuk memetakan mereka, untuk tahu hubungannya, untuk memahami realitas yang mereka hadapi. Tujuannya ini, teman-teman. Kita bisa mengidentifikasi permasalahan. Kita bisa memahami masalah secara lebih seksama. Contohnya kayak tadi, teman-teman. Saya coba memahami ini ya, kenapa kok muncul komunitas bumi datar, ya kan, komunitas aneh-aneh ngono lho. Ngerti yo kalau di medsos yo. Komunitas penyembah domba, komunitas penyembah botol mungkin gitu kan. Yo bagi kita it's something weird kayak gitu. Wes lah, hidup wes susah, tolong ojo aneh-aneh kayak gitu kan ya. Tapi karena kita itu adalah ilmuwan psikologi, kita punya rasa ingin tahu, nah kita coba memahami keanehan tersebut, fenomena tersebut, supaya kita bisa tahu opo kok mereka itu. Jangan sampai ada suatu permasalahan. Loh, Pak, berarti itu kita kepo dong, Pak. Dengan mereka kan orang-orang zaman sekarang gitu kan ya. Kalau mau cari tahu dikit bilangnya kan kepo kan.
Enggak, bukan kepo. Bedakan antara kepo dengan rasa ingin tahu secara saintifik kayak gitu. Manusia ini kan unik, teman-teman. Manusia itu unik. Nah, ketika manusia unik, itu kan kita penasaran nih, kenapa kok orang berperilaku seperti itu. Nah, itu kan esensi dari kita. Alasan kalian masuk psikologi kan one of itu, kalau misalnya kalian gali kan itu tuh. Kok dia berperilaku seperti itu? Nah, kita bisa menggunakan analisis sosial ini, bisa tahu tuh masalahnya apa. Salah satu manfaat kita pakai analisis sosial ya yang tadi itu. Kenapa kok saya bisa paham? Oh, ternyata orang-orang yang menolak vaksin, orang-orang yang nggak percaya corona itu karena mereka sebenarnya takut, bukan karena mereka ini benar-benar nggak percaya. Ada perasaan takut di situ. Nah, dengan menggunakan analisis sosial ini, saya coba wawancara kepada orang-orang yang nggak percaya corona, kayak gitu. Tak cerita no. Ini pengalaman sebelum corona itu jadi parah. Waktu saya pulang ke Manado. Pada waktu saya pulang ke Manado, waktu kita terhambat belajar opsi itu, sinyalnya elek gitu kan. Makanya saya bisa berempati sama Anas. Karena sinyal kita jelek gitu ya, Nas, kalau di Manado. Apalagi sama si, siapa namanya? Yang dari Sangir itu. Siapa? Icil. Sakno, Cak. Tak bilang, Cil, wes gak apa-apa, Cil. Saya paham, Cil. Saya aja di kota kayak gini, apalagi Icil di sana. Gak apa-apa. Yang penting bisa belajar. Nah, pada saat jalan, gitu kan, kita naik Grab dong ya, teman-teman. Karena baru dari bandara mau pulang ke rumah. Cuma sekitar jaraknya 30 menit something, 45 menit something. Tapi saya serasa mengikuti misa, teman-teman. Kenapa kok mengikuti misa? Sepanjang jalan itu, bapak supirnya itu benar-benar, dia tuh cuma tahu, kamu dari mana? Kalian dari mana? Aku kebetulan sama Chelsea waktu itu. Kalian dari mana? Dari Surabaya. Oh iya, Surabaya itu kan hitam ya, zona hitam ya. Iya Pak, tak pikirkan ada kekhawatiran gitu ya. Ada empati gitu. Ih, kalian nggak apa-apa kayak gitu. Apa yang dia lakukan? Zona hitam itu cuma akal-akalan aja. Wih, kaget aku. Seta, kamu bilang tadi zona hitam dengan menunjukkan empati. Kan kita bisa tahu ya suaranya itu. Gitu kan ya, sakno gitu ya. Menurut Injil, menurut Injil Pak, kerasa kebakar ya. Itu wes capek perjalanan dari Surabaya sih transit Makassar terus diceramai. Menurut Injil, Tuhan tidak akan membiarkan manusianya itu seperti ini, bla bla bla. Terus intinya dia tidak percaya. Dia bilang, saya tidak percaya dengan corona, makanya saya buka masker. Saya sama Lucy itu udah pakai masker 2 lapis sebelum pemerintah bilang. Dia nggak percaya corona, terus kemudian dia suspek, kita yang bisa kena kalau kita nggak pakai masker, toh? Pakai masker. Terus akhirnya tak gali-gali. Mulai, kan kalian tahu, mungkin kalau yang kenal dekat sama Pak Kendi kan kalian tahu, saya tuh iseng banget kan kalau jadi orang. Kerjain sopir ini. Keterampilan psikologku tak pakai. Jadilah konseling singkat. Yo harapannya nggak bayar gitu ya taksinya ya. Ternyata harus bayar juga, teman-teman, sudah konseling gratis. Aku coba gali-gali. Ternyata bapak itu anaknya atau saudaranya itu meninggal karena penyakit menular. Itu bukan corona, bukan corona, tapi penyakit menular. Dia itu punya mindset kalau penyakit menular itu sesuatu yang menakutkan yang bisa merenggut nyawa orang yang kita sayang. Kayak gitu. Nah, karena bentuk perasaan takut tersebut, akhirnya si orang ini mengatakan, aku nggak percaya. Karena rasa takutnya itu. Padahal dia sendiri tuh takut coro kayak gitu. Nah, karena sudah tahu permasalahannya itu, saya sudah melakukan analisis sosial terhadap bapaknya seperti itu, baru teman-teman, yang kedua kan kita udah tahu pemetaan masalahnya. Baru teman-teman kita dalami potensi yang ada di dalamnya, baru kemudian kita coba rancang intervensinya, solusinya gimana. Nah, dari contoh itu nanti tak tampilin lagi supaya kalian bisa catat. Dari contoh tadi setelah saya konseling, saya coba petakan apa yang dialami pemikirannya si bapak itu, baru di situ kita psikoedukasi. Dasarnya dari mana ya? Analisis sosial tadi itu. Clear ya? Paham ya? Itu tujuannya kenapa kok kita pakai analisis sosial. Ya akhirnya Bapak itu, saya bilang ke Bapaknya waktu itu, ya Pak, memang tidak semua orang itu percaya. Apalagi kan di Manado itu sendiri kan masih sedikit ya virusnya ya.
masih terbatas banget, tidak seperti di Jawa kayak gitu. Tetapi alangkah lebih baik kalau misalnya kita mulai prevensi, kita mulai mencegah gitu. Akhirnya itu dia pakai masker akhirnya. Cuma nggak tahu ya, itu kan cuma pada saat itu gitu ya. Kita nggak tahu nextnya seperti apa. Nah, itu adalah contoh konkret bagaimana kita melakukan analisis sosial dan manfaat serta tujuan analisis sosial. Kita cari tahu masalahnya apa, kita petakan potensi-potensi yang ada, lalu kita bikin problem solving. Itulah yang akan kita pelajari selama 6 pertemuan terakhir ini, teman-teman. Itu ya alurnya ya. Itu. Jadi identifikasi dan memahami masalah secara lebih seksama, kita coba dalami potensi yang di dalamnya. Nah, potensi ini bukan berarti sesuatu yang positif aja, tetapi ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Itulah kenapa kita akan belajar SWOT nantinya. Kita akan petakan di komunitas kalian potensinya seperti apa. Lalu setelah itu UAS kalian adalah merancang intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan. Gitu. Itu adalah analisis sosial, teman-teman. Nah, lalu analisis sosial terhadap komunitas, tujuannya adalah seperti ini nanti alur kuliahnya kita. Dalam mengidentifikasi dan memahami masalah secara lebih mendalam, kita akan menggunakan 2 tools, 2 alat, yaitu RCA dan Fishbone. Oke? Lalu, untuk mendalami potensi yang ada di dalamnya, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan, kita akan pakai SWOT. Itulah sebabnya saya bilang di awal, teman-teman sudah harus paling tidak dapat komunitas. Karena tiap minggu kita akan belajar teknik ini. Dan ketika kalian sudah belajar teknik ini, kalian langsung apply di lapangan. Contoh kayak misalnya sekarang kita akan belajar RCA, berarti sepanjang minggu ini kalian akan melakukan RCA terhadap komunitas mereka. Kayak gitu. Lalu yang terakhir, yaitu merancang proses intervensi untuk peningkatan kesejahteraan. Kita akan belajar lagi SMART. Kalian pasti akan bosan kalau misalnya ketemu kelasnya Pak Kendi, saya selalu akan bilang, segala suatu solusi itu harus SMART. Nah, ini pasti akan saya jelaskan berulang kali. Lalu akhirnya teman-teman akan mendesain intervensi. Bukan intervensi yang kompleks banget. Nggak usah yang ribet-ribet. Dunia sekarang tuh nggak perlu yang ribet-ribet. Yang penting sederhana tapi solutif. Tapi harus smart. Apa itu nanti kita akan bahas. Gitu teman-teman. Nah, for nice reminder, proyek psikologi komunitas adalah analisis sosial terhadap komunitas. Gitu ya. Kita akan mencoba untuk mengidentifikasi 2 hal sebenarnya. Ada potensi, ada masalah. Jadi kalau kalian tidak dapat masalah, ojo cari masalah. Carilah potensinya. Karena kan yang tertanam di pikirannya kita, saya juga, waktu saya kuliah dulu, ketika kita berhadapan dengan komunitas atau organisasi, atau kita akan dengan individu, kita akan mencari masalah. Iya toh. Kok senengnya ya cari masalah? Enggak juga. Jadi kita akan, kalau misalnya memang nggak ada masalah di komunitas itu, ojo mbok cari masalahnya, ngono loh. Jangan sampai kalian yang jadi masalah di organisasi itu. Tapi petakan juga potensinya. Nah, sehingga ketika kita sudah bisa memetakan potensi atau masalah, maka teman-teman bisa melakukan pengembangan. Kalau dia nggak ada problems, kalian cuma memetakan potensi, berarti desain intervensinya adalah pengembangan. Kalau memang di situ ada masalah, yang akan kalian lakukan adalah selesaikan masalahnya. Lebih jelas alurnya yang akan kita lakukan ya. Oke? Kalau ada pertanyaan langsung ditanya. Ya? Silakan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan, Mar. Contoh potensi itu yang seperti apa ya, Pak? Bagus. Yang bagus, Mar. Contoh potensinya. Misalnya, Pak, kita di komunitas OMK. Tapi OMK-nya ini, mereka itu lagi stuck masalahnya. Mereka nggak tahu mau bikin program apa lagi, kayak gitu. Sehingga aktivitasnya monoton. Seharusnya kan aktivitasnya kan dynamic, tapi senyatanya kan monoton, ya kan? Oke, kalau gitu kita petakan potensinya apa.
Kita misalnya membuat identifikasi minat bakat dari si anggota OMK. Oh, ternyata Maria itu senangnya ngeband. Oh, ternyata si Elvina itu senangnya ngegambar. Oh, kalau begitu, untuk pengembangannya di OMK Paroki X akan diselenggarakan lomba ngeband virtual kayak gitu. Akan dilakukan lomba menggambar kayak gitu. Itu sudah pengembangan, sudah intervensi itu. Simple ya, bikin lomba itu sudah intervensi, teman-teman. Clear untuk potensi? Kalau masalah, contohnya di komunitas Moge, mereka itu kok sering ribut. Kenapa kok sering ribut? Karena sering nggak enakan untuk ngomongnya, terlalu menyombongkan diri. Oh, berarti itu ada masalah. Seharusnya berkomunikasi dengan enak, tidak sombong kayak gitu. Nyatanya komunikasinya seperti itu. Makanya masalah itu harus diselesaikan. Ya, apa caranya selesaikan masalah itu? Ngadain ini bareng, misalnya Moge ya, misalnya lomba modif bareng gitu ya, atau apa tuh namanya, touring bareng, tapi pakai beberapa motor aja supaya mereka bisa lebih dekat. Atau kalau ada kesempatan outing, kayak gitu, outing bersama sehingga komunikasinya menjadi lancar. Sesederhana itu yang akan dilakukan nanti. Clear? Clear ya? Maria, paham ya? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Enggak? Ada yang lain? Belum? Pak. Yeah. Kalau semisal nih Pak, dalam suatu komunitas tersebut, kita menemukan ada masalah, tapi kita juga menemukan ada potensi. Itu apakah berarti kita mencari penyelesaian dan pengembangannya juga atau salah satu? Itulah tujuannya kalian belajar akar RCA dan Fishbone. Ya, kalian bisa lihat nih, yang akan kita lakukan itu lebih cenderung ke yang mana? Ke potensinya atau penyelesaian masalah. Logikanya gini, kalau potensinya lebih besar daripada permasalahan, berarti akan kalian intervensi apanya? Ya, maaf Pak, yang lebih besar yang mana Pak? Potensi lebih besar daripada masalah. Yang diselesaikan? Potensi sih. Potensinya, harapannya potensinya ini bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau misalnya masalahnya lebih besar daripada potensinya, kalian mau kembangin potensi, uang masalahnya lebih gede, bisa nggak potensi berkembang kalau masalahnya besar? Berarti harus diselesaikan mananya? Masalahnya dulu. Masalahnya. Loh Pak, bagaimana Pak cara tahu mana yang lebih besar Pak, potensi atau masalah? Kuncinya adalah pakai Fishbone tadi. Ya pakai analisis sosial itu. Oh iya. Baru nanti ditentukan. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Yuk, thank you. Lain? Clear? Saya lanjut dulu. Oke, next. Nah, ini proyek, ini cuma nice reminder aja. Proyek kelompok ya. Oke, ini. Terus ini assessment-nya. Ini sudah sih sebenarnya udah cuma saya copy paste aja supaya untuk pengingat. Nah, kita akan masuk ke di sini. Analisis akar masalah. Tahu ini siapa? Penemu Toyota. Penemu Toyota. Oh ya, kalau Pak, aku tuh kalau meskipun ngajar psikologi sosial nggak akan lepas dari Pio gitu ya, ketemu Pio Nel. Apa memang Ancan itu psikologi sosial dan psikologi industri itu sangat berdekatan erat. Karena dalam industri itu terdapat dinamika sosial. Nah, ternyata analisis akar masalah itu ditemukan oleh penemu Toyota atau yang namanya Sakichi Toyoda. Dia bilang konsep awalnya adalah setiap individu dalam organisasi, mulai level top management sampai pada shop floor itu yang paling rendah kayak gitu ya, memiliki skill problem solving dan mampu menjadi problem solver di area masing-masing. Suara saya masih clear atau ada yang nge-lag? Masih clear, Pak. Masih clear. Berarti sinyalku yang mulai bermasalah. Oke. Nah,
Dia bilang seperti ini. Intinya adalah Toyota mau semua orang yang ada dalam perusahaannya, yang ada di komunitasnya itu mempunyai kemampuan untuk problem solving. Harus mampu memecahkan pemecahan masalah, harus mampu menjadi seorang problem solver. Nah, bagaimana caranya? Karena tidak semua orang bisa tahu untuk memecahkan masalah. Oleh sebab itu dia mengungkapkan salah satunya tentang RCA atau root cause analysis. Nah, root cause analysis itu secara sederhana seperti ini, teman-teman. Teknik analisis yang bertahap, artinya bertahap itu ada sistemanya. Lalu, teknik analisis ini akan fokus untuk mencari tahu apa penyebabnya. Bukan hanya melihat gejala-gejala dari suatu masalah. Nanti kita akan ini ya, praktek. Disebut juga why analysis atau 5 whys analysis. 5 whys analysis. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Jadi seperti misalnya kalian kan kalau lagi sakit, gitu ya. Kalau kalian misalnya siapa yang amit-amit ya, ada yang pernah demam berdarah di sini? Belum pernah? Saya, Ivana pernah demam berdarah. Oke. Pada saat kamu demam berdarah, gejala yang muncul apa? panas, pusing, itu sih, Pak, yang Panas, aku pusing, rasain. bisa aja mual, kan, sakit perut dan sebagainya. Nah, panas, pusing, mual itu adalah gejala. Akar masalahnya apa? Demam berdarahnya tadi. Oke? Contoh lain, kalau kalian ke dokter, semua sudah pernah pergi ke dokter, nah kan? Pada saat kalian pergi ke dokter, pertama kalian ditanyakan dokter itu apa? Itu kalian. Pas pertama kali kalian ke dokter akan tanyakan apa? Keluhan. Oke, salah. Dokter akan tanyakan kabar kalian. Apa kabar? Tanya nama, gitu ya. Jangan terlalu serius. Nah, udah siang ini. Ya betul. Habis itu dokter akan tanyakan apa yang kamu rasakan. Terus kalian akan bilang apa? Sakit perut dok, pusing, batuk, udah berapa lama dan sebagainya. Dokter akan tanyakan gejalanya. Ada nggak dokter yang langsung bilang pada saat kalian, dok aku mau periksa, iya kalian sakit demam berdarah. Ada nggak kayak gitu? Ya enggak ya, ngawur ya kayak gitu ya. Kan dia pasti akan tanyakan dulu. Nah, masalahnya kita dalam organisasi atau komunitas, kita terlalu fokus pada gejala itu. Ih, aku batuk dok. Kalian obati batuknya aja. Kita nggak mengobati. Kenapa batuk itu bisa terjadi? Misal kayak gini, kalian batuk gitu ya. Terus dokter tanya, kenapa sudah berapa lama? Misalnya sudah 1 minggu. Oke. Terus dokter kasih obat ke kalian, obat batuk. Kira-kira bisa sembuh nggak batuknya itu? Bisa nggak sembuh? Kalian sakit batuk, dokter kasih obat batuk, bisa sembuh nggak? Ayo, coba jawab. Bisa sembuh nggak? Oh, nggak apa-apa, ini nggak pengaruhi nilai, Rek. Bisa, Pak. Hah? Bisa. Bisa sembuh. Bisa sembuh, bisa nggak sembuh. Kenapa bisa sembuh? Ya karena memang obatnya bagus. Misalnya obatnya bisa ini dan sembuhkan. Bisa nggak sembuh. Kenapa? Meskipun kalian minum obat, tapi setelah kalian pulang dan sepanjang 1 minggu ke depannya kalian tetap makan gorengan, tetap makan Indomie. Kenapa kok kalian batuk? Ya karena itu tadi akar masalahnya karena kalian makan Indomie, makan gorengan tiap hari. Jadi meskipun dokter kasih obat batuk kayak gitu ya, dokter kasih intervensi menggunakan obat batuk ke kalian itu nggak akan menyelesaikan masalah kalian. Kenapa? Akar masalahnya apa?
perilaku kalian untuk makan makanan gorengan. Jadi yang harus diselesaikan yang mana? Ya makan gorengan itu, ojo makan lagi gorengannya. Nah, itu yang perlu kita cari tahu dalam RCA ini, teman. Kita perlu cari tahu apa akar masalah. Gitu. Clear sampai sini? Clear ya? Kalau nggak clear, kasih tahu. Nah, tujuannya apa teknik ini? Teknik ini kita membantu kita untuk menemukan apa yang sebenarnya telah terjadi. Jadi kita coba petakan kira-kira apa sih yang terjadi dari suatu permasalahan. Lalu yang kedua adalah kenapa kok masalah itu bisa terjadi. Gitu ya. Yang ketiga, setelah kita tahu mengapa masalah itu terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Ya, apa namanya pencegahannya seperti apa, gitu ya. Intervensinya seperti apa. Gini teman-teman, teknisnya. Nah, ada dua kata kunci di sini. Dua kata kunci dalam analisis akar masalah. Yang pertama yang perlu kita cari tahu adalah gejala awal. Gejala awal atau trigger event. Lalu kita cari tahu penyebabnya apa. Nah, untuk cari tahu penyebab itu sederhana. Cukup selalu kita bertanya tentang kenapa. Kenapa kok bisa terjadi itu? Kenapa kok bisa terjadi itu? Habis ini kita akan role play supaya kalian paham. Oke? Nah, tahapannya ini secara umum aja, in general, caranya adalah pertama, kalian tentukan dulu gejalanya apa. Cari tahu gejala-gejalanya seperti apa, masalah yang muncul. Contoh gejala itu dalam komunitas sering ribut, kemudian rapat itu tidak on time, rapat itu tidak banyak yang datang, kemudian produktivitas menurun. Nah, itu gejala-gejala. Lalu area masalah ini kita skip dulu. Karena kalau area masalah ini sudah menyangkut dengan bagian mana yang paling banyak mendapatkan masalah. Tapi kan kita ngomongin komunitas ini. Ya. Lalu setelah tahu gejalanya, tanyakan, kenapa di setiap gejala itu? Kenapa kok bisa terjadi gini? Kenapa kok bisa terjadi gini? Lanjut. Lalu kemudian kalian diskusi dengan tim kalian sendiri. Kalian kan ada kelompok tuh 5 orang. Kalian diskusi. Benar nggak sih? Menurut aku kayak gini. Menurutmu gimana? Supaya kalian dapat pemahaman yang lebih ini apa namanya komprehensif. Kemudian cek di lapangan. Tapi nomor 4 ini nggak akan kita lakukan. Jadi dalam arti cek ke lapangan ini, kalian kan sudah dapat data nih. Kalian cek turun ke lapangan. Benar nggak sih kejadiannya kayak gini? Oh benar. Oh enggak kok nggak benar. Kalau nggak benar, dianalisis lagi. Setelah itu, ini salah ketik. Ujilah setiap jawaban dari yang bawah, apakah jawaban tersebut akan berdampak pada akibat level di atasnya. Oke, kita akan contoh sekarang ya. Kita akan contoh. Kalian mau pakai kasus apa? Kasus yang sederhana dulu, nggak usah kasus komunitas. Kasus yang gampang-gampang dulu. Mau kasus apa? Yang related dengan kalian. Misal, ini kelihatan ya semuanya ya. Ini aja. Gejalanya adalah kasusnya adalah sudah pernah alami? Sudah. Oke, sekarang kita akan coba kasus putus. Ada yang mau sharing? Kenapa putus? Apapun, silakan. Kenapa putus? Loh, Icil. Fokus ujian. Oke, fokus ujian. Oke. Ada lagi? Apa lagi? Terserah kalian. Oke. Diselingkuhin. Diselingkuhin. Oke. Seiman. Tidak seiman. Tidak seiman.
beda kepercayaan gitu ya. Ini fokus ujian. Fokus ujian. Ini diselingkuhin. Ini tidak seiman. Terus kedapatan ke kos mantan. Nggak cocok gitu ya, bosan. Oke, bosan. Oke, let's say ini aja ya. Nah, oke, gejala-gejalanya apa? Sampai kalian putus, sebelum kalian putus ada gejala-gejala apa? Chatnya lama, Pak. Apa? Chatnya lama dibales. Chat lama balas. Ngilang, Pak, ngilang. Ghosting, Pak, ghosting. Lama Tengkar, Pak, balas. tengkar. Ghosting. Oke. Apa lagi? Tengkar. Tengkar. Oke, apa lagi? Gejala-gejalanya. Kalian putus. Dingin, Pak. Dingin? Mulai dingin. Cuek, Pak. Cuek. AC lah anak dingin. Oke, cuek ya. Jarang ketemu, Pak. Cuek. Jarang. Banyak alasan, Pak. Banyak alasan. Oke, ini aja. Dikit-dikit marah. Apa ini ya, tengkar, dikit-dikit marah ya. Oke. Lalu ini kan kalian sudah dapat nih. Kalian perhatikan cat lama, tengkar, mulai dingin, cuek, banyak alasan. Itu adalah gejala apa? Lalu dari sinilah kalian mulai bertanya. Ini kita udah masuk ke analisis. Mulai bertanya selalu pakai kenapa. Oke? Kita mulai dari yang mana dulu nih? Antara empat ini. Mulai dingin, cuek, banyak alasan. Mau mulai yang mana dulu? Bosan dulu aja, Pak. Oh, apa? Yang Itu bosan yang dulu. di atas, yang di atas dulu, yang di atas dulu. Oh, Di atas dulu. mulai ghosting aja, Pak. Ghosting. Menarik. Oke. Kenapa kok chat lama balas atau ghosting? Udah nggak tertarik, Pak. Tidak tertarik. Oke, apa lagi? Ada yang lebih asik, Pak. Nah. Ini kita turunkan. Tidak tertarik. Terus apa lagi? Ada yang lebih asik. Oke, apa lagi? Sibuk, Pak. Apa? Sibuk. Sibuk. Oke, sibuk. Nah, sudah kan? Nah, ini kan ada 3 tuh. Chat lab. Teman-teman, sorry, gini. Kalian bayangin, ini sebagai apa namanya? Akar masalah itu loh, bulat-bulat itu loh. Apa sih istilahnya? Diagram gitu loh, diagram bikin flowchart gitu ya. Jadi chat lama ini mana sih dia annotate-nya? Chat lama balas tidak tertarik, oke? Tidak tertarik, chat lama balas ada yang lebih asik. Chat lama balas karena sibuk. Oke? Gini ya. Nah, sekarang kalian tarik lagi. Mau dari tidak tertarik ada yang lebih asik, sibuk. Mana yang mau dibahas duluan? Ada yang Sibuk. Oke, sibuk. Kenapa sibuk? Banyak kerjaan. Bukan prioritas, Pak. Banyak kerjaan. Oke. Kak Noel. Bukan prioritas. Terus, gak apa-apa. Ormawa terus. Itu kata Diva, Pak. Ormawa terus. Oke ya. Let's say 2 ini ya. Kenapa kok sibuk? Karena banyak kerjaan. Kenapa kok sibuk? Karena bukan prioritas. Kemudian, tanyakan lagi. Kita mulai ke banyak kerjaan dan bukan prioritas. Banyak kerjaan ya. Kenapa banyak kerjaan? Sok sibuk, Pak. Oke, sok sibuk. Kenapa banyak kerjaan? Tupoksinya berat, Pak. Tupoksinya berat. Oke, kenapa lagi banyak kerjaan? Cari alasan. Misalnya nggak bisa bagi waktu, gitu ya. Oke, sekarang yang bukan prioritas. Kenapa bukan prioritas? Udah nggak penting lagi, Pak. Sudah tidak penting. Karir nomor 1. Bukan nomor 1. Penting. Karir nomor 1. Oke, kenapa lagi kok bukan prioritas? Bisa saja tidak tertarik, Wesan. Nah,
akar masalah RCA tuh kayak gini, teman-teman. Misalnya nih, kenapa kok banyak kerjaan? Karena sibuk, karena tupoksi berat, nggak bisa bagi waktu. Kenapa bukan prioritas? Sudah nggak penting, karir nomor 1, ternyata tidak tertarik. Kayak gini. Oke? Nah, dari sini sudah ya. Let's say ini seperti ini. Kemudian kalian tanyakan. Yang tadi prinsip nomor 5, kalau kalian masih ingat, sekarang tanyakan. Ini. Setelah pada akar masalah, ujilah setiap jawaban dari yang terbawa, apakah jawaban tersebut akan berdampak pada akibat di level atasnya. Contohnya, misalnya nih, kalian tuh nggak bisa bagi waktu, gitu ya. Akar masalahnya adalah kalian nggak mampu untuk bagi waktu. Kalian cek, oke, nggak bisa bagi waktu, benarkah nggak bisa bagi waktu itu menyebabkan kalian banyak kerjaan? Benar nggak? Enggak. Oke, yang jawab tadi. Benar ya? Ini ya. Nah, misalnya nih, nggak bisa bagi waktu karena banyak kerjaan. Oh, ternyata bilang, ya, benar, aku nggak bisa bagi waktu, sehingga menyebabkan aku banyak kerjaan. Andre bilang, oh enggak, aku sebenarnya bisa bagi waktu kok. Nah, berarti itu bukan akar masalahnya. Tapi kalau misalnya kalian menemukan bahwa nggak bisa bagi waktu ini menjadi penyebab seperti ini dan nanti akhirnya sampai pada chat lama balas atau ghosting, berarti ya sudah, ini akar masalahnya. Nah, akar masalah inilah yang nanti kalian akan intervensi. Kayak gitu, teman-teman. Ya akan kalian coba selesaikan. Lupa, apakah cuma satu? Enggak, teman-teman. Sama seperti pohon. Seperti pohon kan ada akar tunggang dan akar serabut. Nah, bisa saja dalam satu fenomena seperti ini ada beberapa akar, teman-teman. Nah, pilihlah akar yang paling berdampak pada komunitas tersebut. Berdampak negatif pada komunitas tersebut, itulah yang akan kalian intervensi. Ya. Pak, kita kan dapat 4, Pak, gejalanya. Terus diapain Pak 4 ini? Oke, kalian sudah di sini. Sekarang kita masuk ke yang lain. Sekarang yang kenapa kok putus? Karena tengkar. Oke, sekarang tengkar. Kenapa kok tengkar, teman-teman? Kok? Oke, kenapa tengkar, teman-teman? Perbedaan pendapat, Pak. Perbedaan pendapat. Oke, kenapa bertengkar? Ketahuan selingkuh, Pak. Oke, ketahuan selingkuh. Oke, kenapa kalian bertengkar? Sifatnya berubah. Sifatnya buruk. Oke, kita tahan di sini ya. Nah, let's say kita pilih. Oh, kita cek nih, ketahuan selingkuh, makanya kita tengkar. Karena kita tengkar, makanya kita putus. Gitu. Nah, sekarang kita akan bahas ketahuan selingkuh. Kenapa kok dia selingkuh kira-kira? Bosen, Pak. Bosan. Kenapa dia selingkuh? Lebih good looking. Lebih good looking. Oke. Kenapa dia selingkuh? Ini yang nggak kuat iman, Mbak. Ini yang cowok nggak bersuara ya malahan ya. Ada apa dengan kalian? Karena biasanya kita yang diselingkuhin, Pak. Oh ya? Kalian jadi korban? Kalau di kasus saya sih gitu ya, Pak. Nggak tahu kalau di kasus yang cewek-cewek gimana. Nggak ngerti ya. Oke. Let's say bosan. Oke. Kenapa kok bosan? Terlalu lama, Pak. Terlalu lama. Monoton. Apa? Terlalu sering ketemu. Terlalu lama, monoton. Oke. Bisa saja di sini satu lagi tuh, teman-teman. Kenapa kok selingkuh? Karena pasangan terlalu sibuk. Gitu kan? Kenapa pasangan terlalu sibuk? Karena terlalu banyak kegiatan. Nah, berarti kalau dari sini kita bisa tarik nih, teman-teman. Kenapa kok putus? Karena tengkar. Kenapa tengkar? Ketahuan selingkuh. Kenapa ketahuan selingkuh? Karena pasangan itu terlalu sibuk. Kenapa pasangan terlalu sibuk? Karena dia terlalu banyak kegiatan. Oke. Kenapa lagi kalian putus? Dia lama balesnya, dia ghosting. Kenapa kok dia ghosting?
Karena bisa saja dia selingkuh. Kayak gitu. Kenapa kok dia ghosting ke saya? Karena tidak tertarik lagi. Kenapa dia tidak tertarik lagi? Mungkin karena ada yang lebih good looking. Kenapa dia tidak tertarik lagi? Karena mungkin pasangan lebih terlalu sibuk. Kenapa pasangan terlalu sibuk? Karena banyak kerjaan. Kenapa pasangan banyak kerjaan? Karena dia nggak bisa bagi waktu. Nah, jadi intinya adalah root cause analysis itu seperti ini, teman-teman. Dari beberapa gejala, gitu kan? Dari beberapa gejala, kalian bisa sangkut pautkan ini sehingga menemukan akar masalahnya ternyata nggak bisa bagi waktu. Bayangin ya, cuma karena nggak bisa bagi waktu, orang itu bisa selingkuh loh. Oke, hati-hati loh. Belum kalau misalnya nanti kita tarik-tarik lagi tuh. Kenapa kok kalian itu merasa kalian tuh bukan prioritas sama si doi? Karena mungkin si doi itu nggak bisa bagi waktu. Terus caranya gimana, Pak? Jangan kalian yang sedih. Ikutkan dia training manajemen waktu. Cukup training aja manajemen waktu. Makanya dia supaya nggak selingkuh. Kayak gitu, teman-teman. Kalau permasalahan ini saya nggak bisa ngomong. Ya, kalau masalah ini, kalau itu saya nggak bisa ngomong lagi. Ya. Tapi kalau cuma masalah nggak bisa, ya udah training aja, nggak bisa itu. Banyak alasan ini, mulai cuek, coba kalian logika, kalian pakai asumsi, bisa aja nanti seperti ini, teman-teman. Ditariknya, akar masalahnya, dia nggak bisa bagi waktu. Nah, inilah RCA, contohnya. Oke? Nah, Pak Gedi kan udah bilang kemarin, bahwa kalau RCA ini, kalian agak susah, karena kalian kan tidak boleh untuk wawancara langsung. Tidak boleh turun ke lapangan. Maksudnya secara physically. Kalau misalnya pakai HP, teleponan, video call, oke lah. Untuk cari untuk cari ini, apa namanya, gejala dan penyebabnya. Kayak gitu. Nah, kalau memang tidak bisa dapat seperti ini datanya, boleh pakai asumsi. Contoh, kenapa putus? Karena mulai dingin atau cuek, gitu ya. Karena cuek, makanya putus, gitu ya. Dingin, cuek ini bukan data. Ini cuma asumsi kalian, oke? Okay? Let's say ini cuma asumsi kalian. Boleh. Tapi harus ada teorinya. Menurut teori Andre, ketika pasangan mulai selalu dingin, mulai cuek, maka akan menyebabkan putus. Harus ada jurnalnya. Oke? Gitu ya. Bukan jurnal pun ini, tapi harus ada referensi ilmiah. Oke? Clear? Clear ya? Jadi ketika kalian mau bikin RCA, sederhananya adalah tentukan dulu gejalanya. Ada berapa gejala? Kalau misalnya ada 5, jangan 5 deh, terlalu banyak. Let's say ada 3 gejala, satu persatu gejala ini selalu kalian tanyakan. Kok gini? Apa yang menyebabkan ini? Apa yang menyebabkan ini? Dapat 1. Apa yang menyebabkan ini? Nah, secara rumus, gampangannya kayak gini nih, jadinya. Kok saya new slide. Oke. Kalau secara rumus tuh kayak gini nanti jadinya, teman-teman. Misalnya ada masalah X, gitu ya. Kenapa ada masalah X? Karena penyebabnya ada 3. A, B, C. C, gitu ya. Nah, kenapa kok C? Kenapa kok A? Karena ada A1. Kenapa ada A1? Karena ada A2. Kenapa ada A2? Karena ada A3. Oke? Nah, kemudian kalian kalau misalnya nih A3 ini kalian duga sebagai akar masalahnya. Kalian harus tanya, apakah A3 menyebabkan A2? Apakah A2 menyebabkan A1? Apakah A1 akan menyebabkan A? Kayak gitu. Lalu contohnya di B. B ternyata ada B1, ada juga B2, ada juga A1. Contohnya kayak gini nih. Atau B1 ada juga B2 di sini, ada juga B7 di sini. Misalnya kayak gini. Nah, nanti kalian petakan kenapa
Kenapa kok B bisa terjadi? Oh, karena ada B1, ada B2. Kenapa B1 dan B2 terjadi? Oh, karena ada B7. Kenapa kok B2 terjadi? Oh, karena ada C. Lalu kalian tanyakan tuh setelah sudah dapat, benarkah A1 menyebabkan B7? Benarkah B7 menyebabkan B2 dan juga bisa menyebabkan B1? Seperti itu. Nanti pada saat sudah kalian nggak bisa menarik lagi kenapanya, bisa saja itu sebagai akar masalah dari X ini. Rumusnya gitu, teman-teman. Paham ya? Di sini ya. Oke. Oke, sampai di sini dulu. Setelah kita role play singkat ini, ada pertanyaan nggak? Atau ada yang masih bingung nggak? Monggo. Karena ini teman-teman akan mulai ngerjain, mulai cari gejalanya, terus kalian mulai bertanya. Ada masalah apa di sini ada? Kenapa kok ini? Kenapa gini? Pak. Ya. Halo. Ya, kalau misalnya potensi, apakah caranya juga sama, Pak? Harus mencari penyebab potensinya. Caranya juga sama, seperti itu. Karena bisa saja kita mendapatkan potensi dari gejala-gejala yang tadi. Misalnya nih, kenapa kok prestasi menurun? Prestasi menurun gitu ya. Kenapa prestasi menurun? Karena tidak ada lomba. Misalnya akar masalahnya adalah tidak ada wadah kayak gitu. Oh, tidak ada wadah, tapi kalian petakan, sudahkah ada pemetaan potensi atau pemetaan kemampuan dari SDM yang ada? Oh, ternyata belum ada. Oh ya sudah, petakan aja solusinya. Itu kan termasuk kategori pengembangan, termasuk kategori potensi sebenarnya. Nah, nanti data ini ditambahkan dengan yang namanya SWOT nantinya. Kan SWOT kan ada tuh strength, weakness, opportunity sama threat. Kalau misalnya masalahnya seperti itu, terus kalian analisis, Pak, kalau saya analisis pakai RCA dan pakai Fishbone, ternyata masalah ini adalah pada masalah sistem, gitu. Sesuatu yang nggak bisa kita rubah. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti jangan selesaikan masalahnya. Tapi kalian lihat, oh dari strength-nya, Pak, dari analisis SWOT-nya, ternyata ada potensi ini loh, Pak. Nah, dari situ yang kalian akan kembangkan. Jadi nanti output-nya adalah kalian dapat masalah, dan kalian dapat analisis 4 nih. Analisis dari akar masalah, ada sendiri analisisnya. Kemudian Fishbone ada sendiri. Kemudian SWOT ada sendiri, lalu peta sosial terakhir. Nah, ketika kalian sudah dapat 4 analisis ini, kalian bisa melihat pola. Apakah si komunitas ini akan kita selesaikan masalahnya, atau akan kita kembangkan potensinya. Nah, tapi kalian harus dapat dulu nih 4 datanya. Kalau cuma dapat 1 analisis aja, tidak akan komprehensif. Kayak gitu. Oke? Clear? Clear ya? Ya, clear, Pak. Jadi nanti mulai kalian kerjakan di komunitas kalian, kira-kira ada gejala-gejala apa. Pak, gimana sih Pak untuk menentukan gejala? Gampangannya gimana? Supaya kita bisa tahu ada gejala apa di situ. Cara tahunya seperti apa? Menurut kalian gimana? Nah, ya apa caranya? Karena kan pastikan komunitas itu atau ini kan tidak mau ngomong kalau misalnya dibilang ada permasalahan apa gitu kan. Gimana caranya? Bangun hubungan dulu, Pak. Hubungan seperti apa? Jadi nggak yang tiba-tiba kayak join terus langsung tanya, ini masalahnya ada apa aja sih di sini kayak gitu. Tapi lebih kayak join dulu, kayak mungkin kalau ada pertemuan atau apa kayak coba diikutin, lebih tahu, lebih kenal sama orang-orangnya sana. Kan biasanya kalau udah bangun raponya kan lebih mudah juga buat kayak mereka cerita, lebih kenal juga sama kita. Boleh, itu memang perlu ya pendekatannya ya. Betul. Jadi memang perlu datang, perlu kenalan dulu, jangan tiba-tiba kalian tanyakan ke mereka ada masalah apa di sini. Nah, biasanya kalau saya melakukan analisis sosial atau melakukan analisis kebutuhan, teman-teman, hindari penggunaan ada masalah apa yang kalian hadapi.
Karena ketika kita tanyakan ada masalah apa, biasanya orang akan defense. Ya kan? Kita kan nggak suka kalau ditanya ada masalah. Lupa, terus tanyakan apa, Pak? Setelah terbang raport yang bagus, tanyakan, oke, dalam dinamika sehari-hari, kira-kira apa sih yang menjadi hambatan atau kendalanya? Atau apa sih yang harapan kalian apa sih terhadap komunitas ini? Oh, harapan kami adalah ini. Oke, dari harapan tersebut, apakah sudah tercapai harapan tersebut? Oh, belum tercapai. Karena ini. Baru tanya, apa yang menyebabkan sampai harapan tersebut tidak tercapai? Nah, biasanya itu mereka mulai masuk ke dalam bermasalah. Kayak gitu, teman-teman. Caranya. Oke? Paham? Oke, clear ya? Halo? Halo. Wah, ini saya nge-lag. Iya, Pak. Kalian, ya? Clear, Pak. Clear ya? Ya wis. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup kelas ini. Siang, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Tadi Apa, saya Pak? sudah sempat menanyakan di room Zoom meeting sih, Pak. Oh, tapi nge-lag soalnya di sini. Di saya. Tapi lewat Japri ke Pak Kendi. Jadi kalau kelompok kami agak di atas, Pak. Pak Kendi belum sempat baca sama respon mungkin. Tadi Ini ya? langsung masuk ikuti. Oh, bila kelompok kami memakai komunitas badminton, apakah bisa? Ya bisa-bisa aja, nggak masalah. Komunitas badminton OMK, Pak, Nggak maksudnya. masalah. Bisa ya, Pak, ya? Nggak masalah. Selama Oh, baik. kalian Terima bisa kasih, Pak. mengatakan yang saya bilang tadi, perbedaan antara komunitas dan organisasi, sepanjang kalian clear dengan hal tersebut, pakai aja, nggak apa-apa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Oke. Ada lagi? Sudah? Clear? Baik. Kalau sudah clear semua, saya akhiri untuk kelas hari ini. Kita tutup dengan doa. Saya minta tolong untuk siapa ya? Devi Prameswari. Halo Dev, selamat siang. Halo Dev. Ini ngelag banget sinyalku. Kak, terdengarkah? Masih ada kok, Pak, suaranya. Masih ada ya? Oh, berarti Devi ya yang belum online ya? Ya wes. Ke siapa ya? Abigail. Halo. Siang Abigail. Tidak ada juga ini. Ya wes lah. Agnes saya. Nas, pimpin doa Nas. Ya Pak. Teman-teman, marilah kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih juga karena pada hari ini kami boleh mengikuti perkuliahan. Kiranya apa yang kami pelajari boleh berguna untuk kami dan masa depan kami. Sekarang kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami dari awal hingga malam nanti. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Thank you, Nas. Teman-teman di foto dulu. Silakan di on cam semuanya. Silakan di on cam. Dan ternyata masih error ini Zoom-nya. Minta tolong lagi ke Vino ya untuk screenshot ya, Vino ya, atau ke Andre ya. Ya Pak, saya bisa Pak. Di saya nggak muncul video kalian semuanya. Oke. Yang di slide 1ku ini Joshua belum on cam. Gak apa-apa, yang bisa apa ya? aja. Apa-apa. Oke, kalau gitu langsung slide 1, 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Slide 2, 1, 2, 3.
Oke, tahan. Slide 3. 1, 2, 3. Baik, sudah Pak. Oke, thank you semuanya. Thank you Andre. Selamat siang semuanya. Sehat selalu. God bless. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Live ya.